Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'da. Ini ada satu pembahasan yang mungkin kita belum tahu ya. Kalau sudah tahu ya alhamdulillah. Ini ada dalam kitab Fathul Qorib ya. Di sini dalam pembahasan mengenai pasal tayamum. Di sini ada satu keterangan yang mengatakan, kita baca dulu ya. Wa idza imtana'a syar'an isti'malul ma'i, ya, bila misalkan ini, bila menggunakan air baik dalam wudhu ataupun mandi tercegah secara syar'i, ya, nggak bisa menggunakan air, ya, fi udwin, dalam anggota badan, nah, berarti misalkan anggota badannya anggota badannya sakit, ada yang misalkan luka, kena parang dan sebagainya, sehingga anggota badan tadi itu nggak bisa kena air, tercegah kena air, baik wudhu ataupun ketika mandi nggak bisa kena air, tercegah. Maka fa'il lam yakun alaihi satirun wajib alaihi at-tayammumu. Maka kalau misalkan dalam bagian yang luka tadi nggak tertutup, nggak ada satirnya, artinya ya lukanya tadi ya masih menganga, nggak dikasih perban, nggak dikasih nggak diplester dengan Hansaplast dan sebagainya, maksudnya lukanya tadi masih ternganga begitu saja, maka wajib alaihi at-tayammumu, wajib untuk supaya sah wudhunya ataupun mandinya, maka bagian yang luka tadi, yang masih menganga tadi, yang enggak ditutupi apa-apa, itu wajib ke atasnya tayamum, ya. Jadi untuk mensucikan anggota yang luka tadi itu dengan tayamum, ya. Wa ghuslu sahihi, dan wajib membasuh bagian yang sahih, artinya yang enggak luka, ya, yang enggak luka. Misalkan tangannya luka, ya. Nah, kemudian ketika wudhu, ya, maka bagian yang di sekitar luka itu wajib dibasuh, wajib dibasuh. Sedangkan untuk mensucikan yang luka tadi itu dengan tayamum, wala tartiba bainahuma lil junubi. Nah, untuk orang yang junub itu tidak diharuskan tertib, ya, tidak diharuskan tertib antara tayamum dan membasuh anggota yang sahih tadi itu, untuk orang yang junub, ya, untuk orang yang junub nggak harus tertib.
Amal muhditsu fa innama yatayammamu waqta dukhuli ghuslil udwi al-alili. Sedangkan kalau untuk orang yang berhadas ya, maka dia wudunya ya, dia hanya tayamum. Kapan tayamumnya? Ketika sudah masuk ke bagian yang dibasuh, bagian yang luka tadi ya. Jadi begini, kalau misalkan di anggota badan kita, iya, nanti apabila di anggota badan kita, entah di tangan, entah di kaki, entah di mana saja ada luka, maka ketika wudhu ataupun mandi, luka tersebut, bagian yang luka tersebut itu tetap harus disucikan ya, dari hadas, tetap disucikan dari hadas, bukan ditinggalkan begitu saja ya. Mungkin karena nggak boleh kena air kemudian ditinggalkan begitu saja, tidak begitu ya. Tapi tetap harus disucikan, diangkat hadasnya ya. Dengan apa? Dengan memakai pengganti, yaitu apa? Tayamum. Nah, gimana caranya? Caranya ya tadi itu. Caranya adalah kalau misalkan dia mandi wajib ya, mandi wajib, maka antara membasuh seluruh tubuh dengan tayamum itu enggak ada tertib, bisa tayamum dulu kemudian baru mandi ya, atau mandi dulu kemudian tayamum. Yang penting apa? Yang penting ya bagian yang luka tadi jangan sampai kena air, tapi tetap bagian yang soheh, yang sekitarnya yang enggak sakit itu wajib kena air. Nah, untuk mengganti bagian yang luka tadi itu dengan tayamum. Itu untuk mandi ya. Nah, sedangkan kalau untuk wudhu ya, untuk wudhu maka dia harus tertib. Harus tertib. Artinya apa? Artinya tayamumnya itu bukan di awal, bukan di akhir atau di mana-mana. Sama Mas sana. Tapi apa? Tapi tayamumnya itu adalah ketika memang sudah masuk di waktu membasuh anggota yang sakit itu. Nah, misalkan yang sakit ada di tangan ya, yang luka ada di tangan, maka nanti ya ketika sudah membasuh muka, ketika wudhu ya sudah membasuh muka, setelah itu kan basuh tangan. Nah, sedangkan di tangannya ada luka itu, maka apa? Maka ketika itulah dia tayamum ya. Ketika itulah dia tayamum untuk sebagai ganti mengangkat hadas yang ada di bagian yang luka itu. Dia tayamum, habis tayamum baru dia membasuh tangan ya, membasuh tangan seperti itu ya. Jadi tayamumnya ya ketika kapan? Ketika memang sudah waktunya untuk membasuh bagian yang luka tadi itu ya. Nggak bisa di awal wudhu, nggak bisa di akhir wudhu, dan juga nggak bisa di waktu membasuh anggota yang lain itu ya. Itu kalau di luka tadi tidak ada satir, nggak ada yang menutupi semisal perban dan sebagainya. Kalau ada yang menutupi, fa hukmuhu madkurun fi qaulil musannif wa sahihul jabair. Nah, kalau ada yang menutupi itu nanti ya, pembahasannya nanti ada sendiri. Nah, sekarang yang kita bahas masalah ini dulu ya. Ada luka
di anggota tubuh kita, kemudian kita ingin wudhu ataupun mandi, itu bukan dibiarkan saja, tetapi tetap ada penggantinya untuk mensucikannya, yaitu dengan apa? Dengan tayamum. Gimana caranya? Ya tadi itu sudah dijelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.